Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Hakim, NIM 23020110. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan materi tentang antropologi perkebunan, mulai dari materi yang pertama hingga materi yang ketujuh. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu antropologi perkebunan. Antropologi berasal dari dua kata, yaitu anthropos artinya orang atau manusia, dan logos artinya ilmu atau nalar. Dapat disimpulkan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat perkebunan, seperti budaya, biasa di perkebunan, dan kebiasaan di dunia perkebunan. Kemudian kita masuk ke masalah antropologi. Yang pertama, masalah pada perkembangan manusia sebagai makhluk biologis. Yang kedua, masalah persebaran dan terjadinya keanekaragaman kebudayaan manusia di seluruh dunia. Yang ketiga, masalah pada sejarah asal, perkembangan, serta penyebaran berbagai macam bahasa di seluruh dunia. Yang keempat, masalah persebaran dan terjadinya keanekaragaman kebudayaan manusia di seluruh dunia. Yang kelima, masalah pada dasar-dasar dan keanekaragaman kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dan suku bangsa yang disebarkan di seluruh penjuru bumi pada zaman sekarang ini. Lanjut, kita masuk ke ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup antropologi terbagi menjadi dua, yaitu antropologi fisik, yaitu mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis. Yang kedua, antropologi budaya, memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam masyarakat. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konsep dan pengertian dalam unsur kebudayaan. Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Potensi budaya terbagi menjadi tiga, yaitu cipta. Cipta adalah kemampuan berpikir yang menimbulkan pengetahuan. Rasa adalah karya seni atau kesenian. Karsa adalah kehendak untuk hidup bersempurna, mulia, dan bahagia yang menimbulkan kehidupan yang beragama dan kesesuaian. Kebudayaan itu hanya dimiliki oleh masyarakat manusia. Kebudayaan itu tidak diturunkan secara biologis, melainkan diperoleh melalui proses belajar, dan kebudayaan itu dapat didukung dan diteruskan oleh manusia sebagai anggota bermasyarakat. Ada 7 unsur kebudayaan, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi atau mata pencarian, sistem religi, dan sistem kesenian. Lanjut, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu jenis, tingkat fungsi, subkultur, dan kenisbian. Definisi-definisi yang dimaksud memandang budaya sebagai berikut. 1. Lingkungan manusia. 2. Wawasan sosial dan tradisi. 3. Cara hidup. 4. Perilaku. 5. Aturan kehidupan sosial. 6. Berpakaian dan berpenampilan. 7. Makanan dan tata cara makan. 8. Perasaan diri. 9. Hubungan. 10. Nilai norma. 11. Keyakinan dan sikap. 12. Cara berpikir dan melakukan sesuatu. 13. Kebiasaan saat kerja dan rekreasi. 14. Waktu. 15. Pengetahuan kognitif. 16. Proses mental dan pembelajaran. 17. Informasi dan komunikasi. 18. Simbol dan makna. 19. Perspektif. 20. Perbedaan dan persamaan di antara manusia. Kenisbian budaya itu yaitu umumnya ada kecenderungan untuk menganggap pandangan-pandangan yang tentang dalam suatu masyarakat sebagai sifat yang terbelakang atau belum beradab. Jenis dan tingkat budaya, pada dasarnya perilaku dan preferensi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan global, etnis, ras, agama, pekerjaan, keluarga, teman, dan bahkan sistem individual. Jenis-jenis budaya yaitu budaya universal atau budaya semua bangsa dan manusia. Yang kedua, budaya peradaban. Yang ketiga, budaya etnis atau sekelompok manusia memiliki bahasa, sejarah, agama, keturunan, atau warisan, serta atribut-atribut lainnya yang sumbernya sama.
4. Budaya ras atau Asia, Afrika, dan lain-lain. 5. Budaya nasional atau budaya negara. 6. Budaya daerah. 7. Budaya generasi. 8. Budaya industri. 9. Budaya profesional atau pekerjaan. 10. Budaya organisasi. 11. Budaya fungsional. 12. Budaya keluarga. 13. Budaya individual. Baik, kita masuk ke tingkatan budaya. Yang pertama itu universal. Yang kedua tuh peradaban atau etnis, bahasa, sistem ekonomi, dan perkembangan. Baru kita masuk yang ketiga, kebangsaan, asal tempat tinggal, ya kan. Baru kita masuk yang keempat, industri atau profesional. Yang kelima, organisasi atau keluarga. Yang keenam, individu. Baik, kita masuk ke karakteristik kebudayaan. Kebudayaan manusia itu sangat beraneka ragam. Yang kedua, kebudayaan didapat dan diteruskan secara pelajaran. Kebudayaan tidak tergantung dari transmisi biologis. Yang ketiga, kebudayaan itu bersifat dinamis atau perubahan. Bisa jadi substantif atau mengganti atau kumulatif atau menambah gitu. Baru kita masuk ke fungsi kebudayaan. Yang pertama itu memberi arah dan pola bagi tindakan manusia. Yang kedua itu menentukan tujuan kultural tindakan manusia. Yang ketiga itu sebagai pengintegrasi manusia ke dalam kelompok. Yang keempat, menentukan batasan tentang apa yang baik dan harus dilakukan, serta apa yang jelek dan harus ditinggalkan. Yang kelima, sebagai jalan untuk mengatasi persoalan hidup manusia. Baik, lanjut kita masuk ke materi yang keempat, yaitu masyarakat dan unsur masyarakat. Secara umum, masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama seperti keluarga dan perkumpulan. Definisi lain dari masyarakat juga merupakan salah satu sistem sosial atau kesatuan hidup manusia. Istilahnya dalam bahasa Inggris yaitu society. Ciri-ciri masyarakat yaitu yang pertama hidup berkelompok, 2. melahirkan kebudayaan, 3. mengalami perubahan, 4. adanya interaksi, 5. ada stratifikasi sosial. Terus kita masuk ke unsur-unsur masyarakat. Unsur-unsur masyarakat yaitu yang pertama adalah beranggotakan minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, anggotanya sadar sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, berhubungan dalam waktu yang cukup lama. Yang keempat, menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain. Lanjut, kita masuk ke materi yang kelima sampai ketujuh, yaitu definisi, fungsi, dan bentuk keluarga. Keluarga adalah salah satu fungsi kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat kecil, dan biasanya selalu ada hubungan darah atau ikatan perkawinan, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Ciri-ciri keluarga ada 4, yaitu terdiri dari orang-orang yang memiliki ikatan darah atau adopsi. Yang kedua, hidup bersama satu rumah dan membentuk satu rumah tangga. Yang ketiga, memiliki satu kesatuan orang atau interaksi dan saling berkomunikasi. Yang keempat, mempertahankan satu kebudayaan yang bersama. Fungsi keluarga ada 5, yaitu biologis atau meneruskan keturunan, sosial atau pengaturan ekonomi, keuangan, pengeluaran, dan tabungan. Yang ketiga, pendidikan atau penanaman tingkah laku dan pengetahuan. Yang keempat, ada psikologis atau pendewasaan kepribadian. Yang kelima adalah sosiologi atau pembentukan norma pada tiap-tiap perkembangan anak. Kita masuk ke bentuk keluarga. Yang pertama yaitu berdasarkan garis keturunan atau patrilinear, yaitu keturunan saudara yang terdiri dari sanak saudara dalam beberapa generasi, di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah, contohnya suku Batak. Yang kedua, matrilinear adalah keluarga saudara yang terdiri dari sanak saudara
sedarah dalam beberapa generasi, di mana hubungan ini disusun melalui jalur garis ibu, contohnya suku Padang. Yang kedua, berdasarkan jenis perkawinan, yaitu monogami. Monogami adalah keluarga di mana terdapat seorang suami dengan seorang istri. Kedua adalah poligami. Poligami adalah keluarga di mana terdapat seorang suami dengan lebih dari satu istri. Ketiga, berdasarkan pemukiman atau patrilokal adalah pasangan suami istri tinggal bersama atau dekat dengan keluarga saudara suami. Yang kedua, matrilokal adalah pasangan suami istri tinggal bersama atau dekat dengan keluarga saudara istri. Yang ketiga, neolokal adalah pasangan suami istri tinggal jauh dari keluarga suami maupun istri. Kita masuk yang keempat, yaitu berdasarkan jenis anggota keluarga atau keluarga inti, keluarga besar, keluarga berantai, keluarga duda atau janda, keluarga berkomposisi, dan kabitas. Yang kelima, berdasarkan kekuasaan atau patriarkal adalah keluarga yang dominan dan memegang kekuasaan dalam keluarga adalah di pihak ayah. Yang kedua, matrikal adalah keluarga yang dominan dan memegang kekuasaan adalah di pihak ibu. Yang ketiga, equalitarium adalah keluarga yang memegang kekuasaan adalah ayah. Lanjut, kita masuk ke peran keluarga. Yang pertama itu ada ayah. Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anaknya berperan sebagai pencari nafkah, pendidikan, pelindung, dan pemberian rasa aman sebagai kepala keluarga. Yang kedua itu ibu sebagai istri dari suami dan anak-anaknya, mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung. Di samping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Yang ketiga itu anak, laksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkatan perkembangan baik fisik, sosial, dan spiritual. Demikian hasil video saya ini, semoga dapat diterima dengan baik oleh Bapak dosen, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen. Sekiranya dapat dimaklumi, jika ada salah dari saya mohon maaf Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.